Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarku anak-anak hari ini? Semoga buayi berdoa kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, kemudian senantiasa memperhatikan protokol kesehatan karena wabah COVID-19 angkanya masih naik begitu ya anak-anak ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya selalu berdoa mohon kepada Allah semoga wabah corona ini segera berlalu dan kalian bisa belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman dan juga dengan Bapak Ibu guru. Kemudian sekalipun kita belajarnya daring, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Masih melanjutkan materi buayi sebelumnya, yaitu masih tentang listrik dinamis. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang arus listrik. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasarnya yaitu kompetensi inti memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Kemudian kompetensi dasarnya 3.5 menerapkan konsep rangkaian listrik, energi, dan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Yang poin keempat yaitu karakteristik rangkaian listrik. Ini berkaitan dengan hukum Kirchhoff yang menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk dan keluar dari suatu percabangan itu besarnya sama. Kalian bisa memperhatikan gambar cabang arah arus listrik, yaitu ini, gambar ini. Kalian perhatikan. Jadi, arah panah yang menuju ke titik, nah ini berarti disebut arus masuk. Sementara yang meninggalkan titik, nah ini disebut arus keluar. Di dalam hukum Kirchhoff ini menjelaskan bahwa jumlah arus masuk, nah itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Kalau dirumuskan secara matematis seperti ini, jadi sigma I masuk itu sama dengan sigma I keluar. I masuk sesuai dari gambar ini adalah I1 dan I2. Kemudian yang arus keluarnya itu adalah I3, I4, dan I5. Maka diperoleh persamaan matematikanya bahwa I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Kemudian di sini ada rangkaian GGL dan hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Tegangan jepit, nah itu dilambangkan dengan VK. Nah ini, yang rumusnya sama, masih ingat rumus buah pir, jadi V sama dengan I kali R. Nah, sehingga di sini VK sama dengan I kali R atau VK sama dengan E dikurangi I kali R. Sedangkan pada penurunan tegangan atau dilambangkan dengan delta V, maka delta V di sini memenuhi rumus sama dengan E dikurangi VK atau delta V sama dengan I kali R kecil, di mana I itu menunjukkan kuat arus melalui rangkaian dengan satuan ampere. Kemudian E adalah GGL elemen dengan satuan volt.
Kemudian R besar adalah hambatan luar dengan satuan ohm, dan R kecil adalah hambatan dalam elemen dengan satuan ohm. Nah, kuat arus listrik di dalam rangkaian, nah, yang melalui rangkaian ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus I sama dengan E dibagi R besar ditambah R kecil. Atau secara matematis, nah ini E sama dengan I kali R besar ditambah R kecil. Pada gambar, nah ini gambar rangkaian listrik. Nah, jadi di sini ada E, ada GGL-nya. Kemudian ada hambatan dalamnya, dan ini adalah hambatan luarnya. Arus itu mengalir dari positif ke negatif sesuai dengan panah. Nah, ini arah panah. Nah, jadi ini yang panjang ini adalah positif, sedangkan yang ini adalah garis yang pendek, lebih pendek ini adalah negatif. Jadi arah arusnya adalah dari positif, nah itu menuju ke negatif. Nah, ini adalah rangkaian listrik pada rangkaian tertutup. Kemudian yang berikutnya ada sejumlah elemen yang disusunnya itu dibedakan menjadi dua macam atau dua jenis. Kalian masih ingat ya? Ada yang rangkaiannya disusun secara seri. Nah, seri ini gambarnya. Kemudian ada rangkaian yang disusun secara paralel atau bertingkat. Nah, di sini bertingkat. Kalau seri itu sejajar, jadi tidak ada percabangan. Sementara kalau di paralel, nah ini bercabang. Maka di sini untuk mencari besarnya arus pada rangkaian yang disusun seri itu memenuhi rumus I sama dengan N E per R besar ditambah NR kecil. Pada rangkaian paralel, maka di sini memenuhi rumus I sama dengan E dibagi R besar ditambah R kecil per N. Kenapa di sini N R kecil sementara di sini N per R per N? Karena di sini rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Jadi kalau kalian mencari besarnya hambatan pada rangkaian paralel, maka nanti rumusnya adalah 1/RP sama dengan 1/RI R1 ditambah R2 ditambah R3. 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, itu untuk mencari hambatan pada rangkaian paralel. Sementara kalau pada rangkaian seri, maka untuk mencari hambatannya itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Jadi ini adalah rumus dari kuat arus pada rangkaian seri dan pada rangkaian paralel. Nah, kemudian di sini susunan seri dari sebuah hambatan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini juga kalian perhatikan bahwa susunannya itu sejajar antara R1, R2, dan R3. Jadi tidak bercabang. Nah, maka seperti yang Bu Ayi tadi sudah jelaskan, untuk mencari hambatannya tinggal dijumlahkan semua saja. Maka arus pada tiap-tiap hambatan pun, nah ini akan dicari dengan menggunakan rumus I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Artinya apa? Artinya bahwa besarnya arus yang mengalir itu besarnya adalah sama. Ini pada susunan seri. Kemudian tegangan pada tiap-tiap hambatannya, nah ini juga tinggal dijumlahkan sebagaimana kita mencari hambatan.
Sehingga untuk mencari tegangan besarnya adalah V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Nah, kemudian susunan seri hambatan ini berfungsi sebagai pembagi tegangan. Maka di sini secara matematis bisa dituliskan V1 dibanding V2 dibanding V3 dibanding Vn itu sama dengan R1 dibanding R2 dibanding R3 dibanding Rn. Ini nanti aplikasinya bisa digunakan dengan menggunakan perkalian silang. Jika ada soal, maka kalian menggunakan perbandingan dan di situ akan ada perkalian silangnya. Kemudian berikutnya adalah susunan paralel dari sebuah hambatan. Ini perhatikan gambarnya, hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang ini ya. Jadi ini masuk kemudian bercabang. Nah, kemudian keluar lagi. Nah, jadi di sini ada R1, R2 dan R3 yang disusun secara paralel. Maka untuk mencari besarnya hambatan itu dengan menggunakan rumus 1/R P, mohon maaf ini salah bukan S ya, ini P maksudnya hambatan paralel. Ini 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 atau bisa digunakan lambang 1/Rn. Nah, tegangan yang ada di setiap resistor itu besarnya sama. Kalau pada susunan seri itu yang sama adalah arusnya, tapi kalau di sini yang sama adalah tegangannya. Jadi pada susunan paralel yang sama itu adalah tegangannya, sehingga bisa ditulis V1 itu sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan Vn. Artinya nanti bahwa besarnya tegangan pada hambatan pertama, kedua, dan ketiga itu besarnya sama pada rangkaian paralel. Kemudian bisa juga dikatakan bahwa jumlah total kuat arus di setiap hambatan itu sama dengan kuat arus yang masuk. Nah, ini bisa ditulis secara matematisnya adalah I arus ini ya, itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah IN. Kemudian susunan paralel hambatan itu berfungsi sebagai pembagi arus. Nah, ini bisa ditulis secara matematisnya adalah I1 dibanding I2 dibanding I3 dibanding IN itu sama dengan 1/R1 dibanding 1/R2 dibanding 1/R3 dibanding 1/Rn. Kalian nanti bisa mempelajarinya dengan lebih jelas lagi ketika mengerjakan soal-soal. Kalian nanti juga bisa membandingkan kira-kira perbedaan apa saja yang ada pada susunan seri dan susunan paralel dari hambatan listrik. Kemudian berikutnya poin kelima itu adalah sumber arus listrik. Di sini ada gambar baterai isi ulang. Kemudian di sini adalah akumulator atau kalian bisa menyebutnya itu aki gitu ya. Nah, ini kemudian ada beberapa bagian yang dijelaskan pada slide-nya buayi ini. Ini adalah baterai ketika kalian mengirisnya gitu ya atau membukanya, maka susunannya seperti ini, ada bagian-bagiannya. Yang pertama ini ada batang karbon yang di situ muatannya adalah yang merupakan kutub positif. Jadi kalian kalau buka baterai nanti ada karbon yang warnanya hitam itu ya. Jadi serbuk warna hitam itu. Nah, itu adalah kutub positifnya.
di dalam baterai pun kalian juga bisa mengamati atau melihat ada tanda positif dan negatif, itu menunjukkan masing-masing kutub. Kemudian di sini, nah ini juga ada pasta amonium klorida atau NH4Cl. Nah, di sini sebagai elektrolitnya. Jadi ada elektronnya. Kemudian bagian yang di sini nomor 4 ini adalah mangan dioksida atau MnO2. Di sini fungsinya sebagai depolarisator. Kemudian yang kedua, gambar kedua di sini, ini adalah seng atau nama kimianya adalah Zn. Ini berfungsi sebagai kutub negatif. Jadi lawannya dari karbon. Kalau karbonnya itu merupakan kutub positif, kalau di sini kutubnya negatif, Zn ini kutubnya negatif. Kemudian pada skema elemen volta, nah di sini juga ada beberapa bagian. Di sini ada tanda positif, ini juga ada tanda negatif, ini menunjukkan kutub. Nah, ini menunjukkan kutub. Ini kutub positif, yang ini kutub negatif. Kemudian di sini ada seng. Di sini ada lampu gitu ya. Kemudian aliran elektronnya itu dari negatif menuju ke kutub positif. Nah, ini adalah aliran elektron. Jadi aliran elektron itu dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Kemudian di sini ada tembaga. Ini tembaga. Yang di sini adalah seng. Kemudian ini yang gambarnya putih-putih ini merupakan gas hidrogennya. Nah, kemudian isinya di sini adalah larutan sulfat encer. Jadi larutan asam sulfat encer atau nama kimianya adalah H2SO4. Kemudian di sini juga ada ion-ion yang larut dalam larutan. Nah, jadi di sini ada ion-ion yang larut dalam larutan elektrolitnya begitu ya. Nah, ini beberapa bagian pada baterai dan juga akumulator yang merupakan sumber arus listrik. Ini hanya contoh saja gitu ya, contoh yang merupakan sumber arus listrik. Kalau kalian biasa menemui baterai ini digunakan untuk misalnya radio gitu ya, kemudian juga jam dinding gitu ya, jam tangan juga ada baterainya. Kemudian pada HP tentunya baterainya tidak seperti ini tapi berbeda. Kemudian kalau aki itu digunakan pada penggunaan motor, mobil gitu. Nah, ini menggunakan. Kalau zaman dahulu kita mau nonton televisi, nah itu sumber arus listriknya itu diambil dari aki. Nah, ini penjelasannya bahwa arus itu akan mengalir ketika ada beda potensial listrik atau biasa kita sebut tegangan. Nah, tegangan sekali lagi, nah ini yang nanti akan dibedakan menjadi dua. Jadi sumber tegangan yang arusnya bolak-balik atau biasa kita singkat AC. AC ini singkatannya adalah alternating current gitu ya. Nah, arus bolak-balik ini apa sih? Nah, arus bolak-balik atau AC ini merupakan sumber tegangan yang menghasilkan arus bolak-balik di mana kutub positif dan negatifnya itu berganti-ganti secara periodik. Nah, jadi berganti-ganti secara periodik. Contohnya adalah misalnya generator AC. Kemudian dinamo sepeda. Kalian mungkin sering melihatnya ya, dinamo sepeda. Kemudian stop kontak AC. Nah, jadi ada stop kontak AC. Nah, kemudian berikutnya yang kedua ini adalah sumber tegangan arus searah atau DC, direct current. Arus searah itu adalah sumber tegangan yang menghasilkan arus searah di mana kutub positif dan negatifnya itu selalu tetap. Nah, ini bedanya sumber tegangan arus bolak-balik dengan sumber tegangan arus searah. Kalau bolak-balik tadi, nah itu berubah-ubah kan begitu. Kalau yang searah di sini kutub positif dan negatifnya selalu tetap. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ada elemen volta, kemudian ada elemen kering,
atau baterai yang sudah Buayi paparkan di depan tadi, kemudian ada aki dan juga generator DC. Jadi generator itu ada dua macam, ada generator DC, ada generator AC. Nah, ini beberapa sumber arus listrik yang ada di sekitar kita anak-anak. Nanti lebih pahamnya lagi, nah coba kalian bisa misalnya mau penasaran isinya baterai itu kayak apa. Nah, disesuaikan dengan gambar, nanti kalian bisa buka itu baterai ya, baterai yang sudah nggak kepake begitu. Nah, itu bisa di otak-atik begitu ya anak-anak ya. Jangan lupa selesai mengotak-ngatik baterai gitu, nah itu nanti cuci tangan. Kalau aki jangan ya, karena aki itu bahan kimia yang berbahaya kalau mengenai kulitmu ya, nanti kulitmu bisa mengelupas, apalagi kalau akinya masih aktif. Nah, ini materi Buayi hari ini, dan untuk lebih jelasnya ini Buayi kasih tugas. Tugasnya nanti silahkan buka modul pengayaan halaman 67, itu bagian A sampai D. Jadi 4 soal saja. Di situ ada rangkaian listrik yang susunannya seri dan paralel. Itu kalian kerjakan untuk latihan. Kemudian yang kedua itu halaman 68, cukup dikerjakan nomor 1 dan 2. Kalian mengerjakannya di lembaran seperti biasanya ya. Kemudian nanti difoto di WA ke Buayi. Terus jangan lupa soal-soal atau tugas yang sudah diberikan itu semuanya nanti akan dikumpulkan ke guru mapel masing-masing. Jadi kalian tetap harus mengerjakan karena itu akan masuk penilaian. Nah, terus kemudian juga jangan lupa sekali lagi tetap semangat untuk belajar, jangan malas untuk mengerjakan tugas-tugas, terutama tugas dari Buayi, tugas IPA untuk kelas 9 ya. Dan senantiasa menjaga kesehatan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salahnya. Buayi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.